Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP. Tapi sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengar, dan firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah sore hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-35 yang begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, ibu-ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca sebuah berita di media sosial dengan judul Presiden Jokowi digugat warga karena dianggap lalai mengantisipasi wabah COVID-19. Di dalam berita itu dituliskan bahwa para pedagang-pedagang merasa dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan mereka turun drastis dan mereka meminta agar pemerintah untuk bisa lockdown supaya wabah itu tidak meluas di seluruh Indonesia dan semua orang yang positif kembali sehat seperti sedia kala. Mereka meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam melakukan segala sesuatu. Dan pada saat itu mereka menggugat, diajukan ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa yang namanya setiap orang itu berhak melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang yang berbeda. Ketika pemerintah menetapkan untuk social distancing, banyak orang yang pro dan banyak juga yang kontra. Banyak yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju. Begitu juga pasti ibu-ibu, kita semua ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena dari dua hal itu, mau lockdown atau tidak lockdown juga semuanya punya konsekuensi yang harus kita hadapi dan jalani bersama. Kita harus melihat dari sana bahwa yang namanya menyeragamkan segala sesuatu itu tidak mudah. Tidak mudah untuk membuat orang lain berpikiran yang sama dengan kita. Tidak mudah untuk orang lain bisa setuju dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Tidak semua hal yang kita lakukan itu mampu menyenangkan hati orang lain, memuaskan orang lain. Yang mana hal ini persis sekali seperti dalam pembacaan kita sore hari ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-33 sampai 34, ibu-ibu di sana dikatakan, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia adalah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ketika melihat kabar keselamatan diberikan oleh Yohanes pada saat itu, para pemuka masyarakat Yahudi menganggap Yohanes ini adalah orang yang terlalu keras, sehingga mereka tidak suka dengan Yohanes. Makanya Yohanes di sana dikatakan sebagai orang yang kerasukan setan. Dan lucunya ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus hadir, mereka juga tidak suka dengan cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap terlalu longgar, terlalu lembek dalam pengajaran dan juga teladan yang dia lakukan.
Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yesus ini pelayanannya sangat-sangat dinamis. Dia lebih menekankan kepada yang namanya hukum kasih, yang tidak jarang apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu melanggar hukum-hukum orang-orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pelahap dan peminum yang duduk bersama-sama dengan para pendosa yang pada saat itu lalai dengan segala aturan-aturan orang Yahudi. Dikerasin salah, dilembutin salah, akhirnya serba salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri mereka masih ada yang namanya kesombongan. Di dalam diri mereka tidak ada kerendah hatian. Mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih pintar, sehingga sulit sekali menerima pendapat orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak rendah hati, orang-orang yang sombong karena merasa dirinya pintar daripada yang lain. Nah, jika masing-masing dari kita masih tidak punya yang namanya kerendah hatian, maka hati-hati, kita bisa sama seperti para tetua-tetua masyarakat Yahudi, yang mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menusuk hati kita, kita langsung tidak suka. Saya tidak suka dengan cara orang ini berkhotbah. Lalu kemudian ada orang lain yang berkhotbah dengan tutur kata yang lembut, dengan kata-kata yang tertata rapi, sangat-sangat pelan. Lalu kita mengatakan sangat mengantuk mendengar orang itu berkhotbah, saya tidak suka. Dengan mudah kita mengatakan hal tersebut, akhirnya serba salah. Dan dari sini kita mau menyadari bahwa kerendah hatian itu sangat-sangat penting untuk kita miliki. Karena mau bagaimanapun, firman itu adalah perwujudan Allah yang sedang berbicara kepada kita. Untuk bisa melihat Allah, mendengar Allah, butuh yang namanya kerendah hatian. Mau keras, mau lembut, itu adalah cara Allah berbicara dan menyapa kita. Mau beribadah di rumah, mau beribadah di gereja, itu adalah cara Allah menggapai kita, anak-anaknya, di dalam keadaan dan kerapuhan saat ini. Mau kita bekerja di rumah, mau kita bekerja di luar, mau kita tidak boleh keluar kemana-mana, itu adalah cara Allah untuk menolong dan menjaga serta melindungi kita dari segala mara bahaya. Itulah sebabnya harus ada kerendah hatian di dalam diri kita, agar kita bisa menerima segala sesuatu dengan baik, agar kita tidak mudah salah paham kepada pemerintah, kepada orang lain, terutama kepada Tuhan, dengan segala peristiwa yang saat ini sedang kita alami, dengan segala kesusahan kita sekarang. Karena yang harus kita pahami, yang harus kita ingat adalah Allah itu selalu merancangkan damai sejahtera untuk kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia telah merancangkan damai sejahtera untuk kita. Itu yang harus kita imani bersama. Kemudian di ayatnya yang ke-32, firman Tuhan mengatakan mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Apa maksudnya? Ketika kita masih menjadi orang yang sombong, tidak rendah hati, kita diibaratkan seperti anak-anak yang sedang duduk di pasar, yang sedang bermain dengan permainan sesuka hati mereka. Dimana ketika kabar keselamatan itu diperdengarkan, ketika seruling yang indah itu sedang dimainkan, kita tidak mau menari dan bersuka cita, atau bahkan banyak dari kita yang berusaha untuk pergi meninggalkan tanpa mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman kalau kita tidak bisa dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita mau jadi teladan jika kita tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Karena itu yang terpenting. Kita bisa jadi teladan untuk anak-anak kita bisa menjadi teladan untuk keluarga kita. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Kita harus membaca dan merenungkannya setiap hari, sehingga pada akhirnya Tuhan bisa memakai kita dimanapun kita berada, terutama di dalam kehidupan keluarga. Kita bisa menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi perempuan-perempuan yang mampu mewartakan kabar keselamatan dan sukacita dengan mau mendengarkan kabar sukacita itu dan juga mau memberikan kabar sukacita itu kepada banyak orang.
Kita mau mengajak orang lain menari bersama-bersama dengan kita, mendengarkan firman kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika dikatakan lagi di sana, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Apa maksudnya? Di sini kembali kita diingatkan bahwa kita itu harus peduli dengan orang lain. Dasarnya apa? Kerendah hatian. Kalau orang sombong, rata-rata tidak akan mau peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya kerendahan hati sangat-sangat harus dimiliki oleh orang percaya. Apalagi di saat-saat seperti ini. Kita semua sama-sama sedang dirundung kekhawatiran, kita sama-sama sedang berada di dalam krisis, kita sama-sama di dalam kesusahan. Jadi tugas kita adalah saling menolong dan saling menopang satu dengan yang lain. Jangan mau menang sendiri, jangan mau bahagia sendiri, jangan mau aman sendiri. Itu namanya orang egois kalau kita masih seperti itu. Tetapi anak-anak Allah adalah mereka yang mau saling menopang, mendoakan, dan mau saling merangkul satu dengan yang lain di dalam kesedihan dan penderitaan. Karena kalau bisa bersama, kenapa harus seorang diri? Karena kalau bisa bersama Tuhan, kenapa harus mengandalkan diri sendiri? Itulah sebabnya kenapa firman itu sangat penting, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan juga bisa menjadi teladan yang baik. Sulit memang menjalani hari-hari seperti sekarang ini, ibu-ibu yang terkasih. Berat rasanya. Tetapi jika kita jalani semua ini bersama dengan Tuhan, pasti akan rasanya ringan. Kita rendah hati, kita mau berendah hati, kita mau mengizinkan Tuhan berkarya, kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui firman yang indah setiap harinya, maka langkah kaki kita pasti akan ringan, sebesar apapun beban yang kita topang setiap hari. Sehingga kita bisa menari bersama, kita bisa bersuka cita bersama, kita bisa melewati masa-masa sulit bersama. Bersama-sama kita pasti bisa menopang satu dengan yang lain. Buang segala ego kita masing-masing. Perkenankanlah Tuhan menyapa dan melawat kita di masa-masa sulit ini. Mintalah hikmat dari Allah agar kita dimampukan melihat segala sesuatu itu adalah dari Tuhan demi kebaikan kita di dalam peristiwa saat ini. Jangan pernah sekalipun kita berprasangka buruk kepada Allah, kita berprasangka buruk kepada pemerintah, tanpa kita mengetahui, tanpa kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jadi tetaplah setia sampai akhir, sehingga kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi berkat, kita bisa membawa kabar sukacita dan mengajak orang lain untuk bersama-sama menari dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, Roh Kudus menolong kita semua. Amin.